Indonesia. Mendengar kata Indonesia, kira-kira apa yang terbesit di otak kita? Apakah suatu negara yang sangat kita cintai? Ataukah negara dengan penduduk paling ramah di dunia? Atau negara terpadat nomor 4? Atau negara terbesar nomor 15 di dunia? Nyatanya memang banyak sekali hal yang menarik dari negara Indonesia ini. Maka dari itu, kita akan membahas sesuatu yang menarik tentang Indonesia pula pada video ini. Baiklah, dengan banyaknya penduduk di Indonesia, dengan beragam budaya dan kesenian yang ada, nyatanya ada hubungan antara masyarakat yang hidup di Indonesia serta kesenian yang tumbuh di antara masyarakat tersebut. Dan itulah yang menjadi suatu kesatuan di negara Indonesia ini. Maka dari itu akan kita bahas sama-sama dengan saya yang akan mempresentasikannya, Karina Aji. Baiklah, untuk di gambar yang ini, yaitu suatu gambar yang menunjukkan tentang video cover dari video yang berjudul Desa Menari yang diupload di sebuah YouTube. Di sini membuktikan bahwa makin modern zaman, makin mudah juga masyarakat untuk melihat, mencari, mempelajari budaya atau kesenian yang ada, terutama untuk menghargai dan melestarikan budaya Indonesia. Dan juga di Yogyakarta, terutama di Keraton Yogyakarta, Hadiningrat, kira-kira hampir setiap hari ada saja pertunjukan yang dihadirkan di keraton tersebut dengan tujuan untuk melestarikan kebudayaan yang ada. Dan yang di sini merupakan contoh dari wayang orang yang sedang ditampilkan. Indonesia, seperti yang kita tahu, adalah sebuah negara bangsa yang kaya akan warisan seni dan budaya. Dari kegiatan seni ini juga sangat menguntungkan karena ada beberapa fungsi di dalamnya, seperti fungsi ekonomis, yaitu bisa menarik warga atau warga lokal atau mancanegara untuk datang ke Indonesia, dan juga fungsi kultural, yaitu menjaga kesenian dan kebudayaan di Indonesia itu sendiri. Maka dari itu, langsung saja kita melihat konsep mengenai masyarakat, kesenian, dan Indonesia. Yang pertama adalah masyarakat dan kesatuan kehidupan manusia. Yang kedua, kita akan membahas tentang kesenian, kesenian dalam kebudayaan, dan yang terakhir tapi tidak kalah penting, yaitu sekilas tentang Indonesia. Dari definisinya, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang dalam kehidupannya melakukan kerjasama secara kolektif karena saling ketergantungan sosial di antara mereka. Jadi masyarakat ini adalah sekumpulan orang yang butuh satu sama lain. Mereka berhubungan untuk dalam kehidupan sehari-hari, saling membantu, maka dari itu terciptalah suatu hubungan sosial di antara mereka. Ikatan apa yang kira-kira membuat suatu kesatuan manusia itu dalam menjadi masyarakat? Yaitu pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupan. Pola itu harus bersifat mantap dan kontinu, dan harus sudah menjadi adat istiadat yang khas. Jadi apabila di suatu lingkungan kerja, lingkungan sekolah, memang di situ banyak manusia yang berkumpul di suatu tempat, tapi tidak kontinu secara sangat lama, maka mereka tidak bisa dikatakan masyarakat. Jadi masyarakat itu kesatuan manusia yang sudah bersifat mantap, kontinu, dan sudah memiliki adat istiadat yang tumbuh di dalamnya dan berkembang terus di lingkungan masyarakat tersebut. Dari banyaknya ras manusia, apakah ini yang menjadi pengaruh dari tingkah-tingkah manusia? Ternyata adalah bukan rasnya, namun pergaulan dan interaksinya yang menciptakan uh, kebudayaan itu sendiri. Dan dikutip dari Puncaraningrat,
Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. Lanjut ke senian. Kesenian sendiri sering disinonimkan dengan kebudayaan, padahal kesenian itu hanyalah bagian dari kebudayaan. Nah, konsep tentang kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Nah, isi kebudayaan ini memiliki 7 unsur, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan yang terakhir nih adalah kesenian. Jadi sudah terlihat memang kesenian adalah bagian dari kebudayaan. Bagaimanapun juga kesenian adalah ekspresi dari kebudayaan masyarakat yang mendukungnya. Nah, kita bahas tentang pengelompokan kesenian secara umum. Seni mencakup berbagai jenis ekspresi kreatif yang mencerminkan imajinasi dan ekspresi manusia. Ada banyak jenisnya kesenian, namun akan kita kelompokkan secara umum ke 3 pengelompokan yang besar. Yang pertama adalah seni rupa, mengeksplorasi elemen estetika, komposisi, dan warna untuk menciptakan karya seni yang dapat dinikmati dengan visualnya, yaitu seni rupa ya. Kemudian kita juga punya seni pertunjukan, memanfaatkan gerak tubuh, suara, dan kadang-kadang elemen visual untuk berkomunikasi secara langsung dengan penontonnya. Dan selanjutnya adalah literatur, menggunakan kata-kata untuk menyampaikan ide, emosi, dan cerita. Langsung saja pembahasan yang pertama nih, seni rupa. Contoh-contohnya kira-kira apa saja? Ya, yang pertama adalah lukisan. Karena dari visual apa yang kita bisa lihat. Nah, lukisan ini bisa kita lihat mencerminkan seorang penari Bali dan yang memang sesuai dari judulnya dan dibuat atau dilukis oleh Rumaji. Selanjutnya adalah patung. Nah, patung ini juga merupakan seni rupa yang bisa dinikmati secara visual dan bentuknya adalah 4D. Bisa dilihat dari sisi manapun. Dan ini adalah contoh dari Garuda Wisnu Kencana. Dan selanjutnya adalah kerajinan tangan yang banyak-banyak tipenya seperti gerabah, anyaman, dan lain-lain. Lanjut ke contoh kedua, pengelompokan kedua yaitu seni pertunjukan. Dengan cara gerak tubuh ya, suara, atau elemen-elemen visual lainnya untuk berkomunikasi dengan penonton. Pertama adalah teater, dan di sini adalah contoh dari teater yang sangat terkenal di Sumatera Selatan, khususnya Palembang, yang memiliki unsur kebudayaan dan juga dibumbui dengan humor-humor yang sangat-sangat menarik untuk ditonton dan disaksikan, yang bernama Don Muluk dari Sumatera Selatan. Dan ini merupakan contoh seni pertunjukan teater. Selanjutnya adalah tari. Dari gambarnya sudah bisa terlihat ada penari yang sedang membawa piring dan memang sesuai dengan namanya yaitu seni tari piring dari Sumatera Barat atau Padang. Dan selanjutnya adalah yang paling digemari adalah musik. Kenapa digemari? Karena memang mudah untuk diakses dan didengarkan, dinikmati dimanapun dan kapanpun. Dan di sini adalah contohnya gamelan Jawa. Selanjutnya, ini adalah contohnya dulu, baru pengelompokannya. Leluhurku mewariskan budaya khasanah bagi umat manusia. Esensi nilai bagi dunia budaya unggul mencapai peradaban. Ya, kira-kira contoh dari literatur yang menggunakan kata-kata untuk menyampaikan ide, emosi, dan cerita. Dan ya, ini adalah puisi yang berjudul Warisan Budaya Bangsa. Saya mengutip ini sebagian kecil dari puisi lengkapnya, ciptaan Hari Untoro Derajat. Baiklah, selanjutnya adalah 3. Sekilas tentang Indonesia. Asal-usul dan sejarah singkat. Rasanya kurang lengkap apabila diceritakan sedikit saja karena Indonesia memiliki sejarah yang sangat luar biasa. Namun di video ini akan saya
ringkas secara singkat asal-usul sejarah. Dilihat dari apa yang sudah kita punya di sini, adalah bendera Indonesia yang berwarna merah dan putih yang memiliki arti yang sangat luar biasa. Merah diartikan berani atau melambangkan keberanian manusia, dan juga putih melambangkan kesucian, melambangkan manusia yang bersih. Dan inilah peta Indonesia secara. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara dan memiliki lebih dari 17.000 pulau-pulau kecil dengan pulau-pulau besar yang utama ada 5, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Secara singkat sejarahnya, pada early history atau sejarah awal Indonesia memiliki sejarah yang panjang, termasuk masa-masa kejayaan kerajaan-kerajaan yang luar biasa yang memberikan aspek seni dan kebudayaan mempengaruhi pola hidup manusia itu dari kerajaan-kerajaan, contohnya kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan lain-lain. Dan lanjut ke era kolonial, yaitu Indonesia pernah dijajah nih oleh negara lain, contohnya Belanda, Jepang, dan kemudian meraih kemerdekaan pada tahun 1945, tanggal 17 Agustus. Dari sini adalah titik di mana Indonesia menjadi negara yang independen, bisa berdiri sendiri tanpa ikatan dari negara manapun. People Indonesia, orang-orang di Indonesia, keragaman etnisnya itu lebih dari 300 kelompok etnis dengan bahasa-bahasa daerah itu sendiri dan disatukan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang digunakan secara nasional agar mampu menyatukan dari banyaknya etnis itu tersebut agar tetap bisa terjalin hubungan yang baik dengan percakapannya. Dan kekayaan alam Indonesia merupakan hal yang terkenal juga di dunia. Di sini kita punya hutan dan keanekaragaman hayati, dan Indonesia terkenal dengan hutan tropis yang luas dan terkenal dengan yang paling kaya di dunia. Dan sektor pertanian adalah sektor yang penting, contohnya sektor pertanian padi, yaitu nasi sebagai makanan pokok orang Indonesia, lalu kelapa, kopi, dan kelapa sawit. Nah, dari ketiga hal tersebut, apa hubungannya? Hubungan antara manusia, kesenian, dan Indonesia sangat erat dan bervariasi. Keseluruhan hubungan ini menciptakan keberagaman dan kekayaan budaya yang khas bagi masyarakat Indonesia. Dan di sini memberikan suatu hubungan-hubungan ini memberikan Indonesia memiliki identitas budaya. Yang pertama, identitas budaya yaitu mencerminkan sejarah dan kepercayaan, serta menggambarkan kreativitas dan keindahan seni. Lalu, konsep-konsep tersebut berhubungan untuk menggambarkan keberagaman. Indonesia adalah negara dengan keberagaman etnis, suku, dan bahasa, dan agama. Kesenian menjadi sarana untuk merayakan dan menghormati keberagaman ini. Meskipun beda-beda seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Itulah Indonesia, dari banyaknya budaya dan seni, tapi tetap kita itu orang Indonesia. Dan dari itu semua, hal ini dapat menguatkan solidaritas. Contohnya acara-acara seni dan perayaan budaya sering membawa ada unsur-unsur moral yang bisa diambil dari situ dan dipelajari dari perayaan budaya ini, dan inilah yang dapat memperkuat rasa solidaritas antara satu sama lain masyarakat di Indonesia. Baiklah, begitulah pembahasan tentang konsep masyarakat, kesenian, dan Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.